Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman Rinadi dengan NIM B03219017. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori karir Simberg. Konsep utama dari teori Simberg adalah Simberg berpendapat bahwa faktor emosional penting dalam menentukan perkembangan karir dan mempengaruhi pola penyimpangan karir. Terdapat 4 komponen yang mempengaruhi kontribusi pemilihan karir di masa remaja, yaitu pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Simberg juga mengatakan konsep kepribadian tentang orang dan pekerjaan, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan, kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan maupun gabungan keduanya. Unsur-unsur teori Simberg dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses. Proses adalah pemilihan pekerjaan atau karir, proses sepanjang hidupnya sehingga menemukan yang tepat. Yang kedua, interferensibilitas. Pemilihan pekerjaan tidak bisa diubah atau dibalik. Jadi, individu harus terus memperbaiki perkembangan karirnya. Yang ketiga adalah kompromi. Pilihan pekerjaan berkompromi dengan faktor-faktor seperti minat, kemampuan, dan nilai. Ada proses pemilihan karir menurut Ginzburg dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa fantasi, yang kedua masa tentatif, dan yang ketiga adalah masa realistik. Masa fantasi. Masa fantasi sendiri berlangsung selama 10-12 tahun, yaitu masa-masa di sekolah dasar. Proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang matang atau rasional dan objektif. Pilihan pekerjaan ini diperoleh dari pengamatan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap orang-orang yang berada atau bekerja di sekitarnya. Yang kedua adalah masa tentatif. Pada masa ini pemilihan karir berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Masa ini berlangsung antara usia 11 tahun sampai 18 tahun, yaitu pada masa anak sekolah di SMP dan SMA. 4 tahap pada masa tentatif. Selanjutnya adalah tahap masa tentatif. Yang pertama ada minat. Individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Terjadi pada usia 11-12 tahun. Yang kedua ada kapasitas. Individu mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Terjadi pada usia 12-14 tahun. Yang ketiga ada nilai. Individu mulai menyatukan minat dan kapasitas serta menyadari kandungan nilai tertentu. Terjadi pada usia 15-16 tahun. Yang selanjutnya nomor 4 adalah transisi. Individu mulai memadukan orientasi yang dimiliki mengenai minat, kapasitas, dan nilai untuk mulai direalisasikan dalam kehidupannya. Terjadi di usia 16-17 tahun. Yang ketiga adalah masa realistik. Masa realistik ini adalah lanjutan dari tahap akhir masa tentatif. Masa ini berlangsung pada individu selama rentan usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Individu pada masa ini ditinjau dari segi pendidikan pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan yang direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional untuk memilih jenis pekerjaan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka atau lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah tahap masa realistik, dibagi menjadi 3. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi sendiri itu individu melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atau pengalaman untuk pekerjaan. Yang kedua ada kristalisasi, yaitu penilaian pada individu terhadap pengalaman yang baik, yang gagal maupun berhasil dalam membentuk pola vokasional. Dan selanjutnya ada spesifikasi. Pada tahap ini individu mulai mengelaborasikan pilihannya dengan
memilih pekerjaan yang spesifik. Implementasi teori Ginsberg pada BK. Yang pertama, informasi karir atau pekerjaan memungkinkan siswa mengenal berbagai pola karir yang dipilih setelah lulus. Yang kedua, informasi karir juga dapat berupa informasi jenis-jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Yang ketiga, pengenalan terhadap minat dan kapasitas siswa pada pemilihan pola vokasi maupun pendidikan yang tepat. Yang keempat adalah aplikasi konseling karir dengan pendekatan konseling behavioral berupa eksplorasi keterampilan, minat, nilai, dan lain-lain. Yang kelima adalah penjelasan yang diberikan untuk mengukuhkan pemilihan karir individu dan membantu individu secara memotivasi untuk melibatkan individu aktif dalam pemilihan keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.